Nanti pendukung-pendukung melalui jalur independen akan menarik dukungannya. Pertanyaan besar, apa yang harus disampaikan oleh Ahok kepada para pendukungnya? Jadi begini ya, kita tahu ini kan bukan persoalan dia harus memilih melalui independen ataupun melalui partai. Tapi memang undang-undang membelenggu, mempersulit calon perseorangan itu. Ya. Dan buat saya, apa yang dilakukan oleh teman Ahok itu sangat realistis. Kenapa saya katakan sangat realistis? Karena memang realita politiknya seperti itu. Yang bermain itu adalah kekuatan politik, bukan gagasan politik. Ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu kekuatan politik itu sudah menentukan sebagai pembuat undang-undang, mereka membuat pasal 48 dengan beberapa ayat. Berarti sengaja dibuat untuk mempersulitkan. Dan Anda juga tahu bahwa kalau memang ternyata DKI itu bisa memajukan calon independen dan menang, di daerah lain mungkin saja calon perseorangan itu sudah pernah ada yang menang. Tapi untuk Jakarta ini adalah barometer politik ibu kota, ya, barometer politik negara, karena dia adalah ibu kota negara. Dan Anda juga tahu ya, buat saya teman-teman Ahok itu bukan main-main, dia serius. Selama 1,5 tahun, dia kemarin baru merayakan tanggal 16 kemarin dia merayakan 1 tahun. Organisasi itu menjadi yang disebut dengan teman Ahok dengan adanya akte notaris. Ya. Jadi itu, dan kemudian ya mereka juga hari ini merayakan 1 juta pendukung itu. Ya. Dan Anda tahu sekarang pertanyaan saya, apakah di luar Nasdem dan juga Hanura teman-teman partai politik yang akan mendukung Ahok itu kemudian juga akan melakukan hal yang sama? Apakah kalau kemudian ketua umum dan sekjen partainya menyatakan bahwa partai ini mendukung Ahok, itu kemudian para pendukung partainya akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman Ahok, yang menurut saya itu militansinya sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena Anda tahu di dalam partai-partai politik itu sendiri ada pro kontra mengenai Ahok itu ya, termasuk juga di PDIP, termasuk juga di Golkar atau bukan partai lain. Dan buat saya kenapa tidak partai-partai itu ya udah menyibukkan diri aja mencari siapa yang bisa menjadi petanding atau petarung untuk melawan Ahok daripada kemudian ribut-ribut untuk kemudian Ahok akan didukung oleh partai itu. Gitu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon menyebut Sandiaga Uno dan Syafri Samsudin sebagai calon potensial menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta. Meski demikian hingga kini belum ada keputusan final dari DPP Gerindra dalam menentukan calon yang akan diusung. Rencananya Gerindra baru akan menentukan calon mereka setelah Hari Raya Lebaran. Sandiaga Uno, nama Syafri Samsudin, ada nama-nama yang lain ya. Jadi dua itu yang paling kuat, Pak? Iya kira-kira gitu. Tapi bisa juga nanti ada calon lain. Kira-kira kapan diumumkan? Mungkin nanti lah habis Lebaran, mungkin Agustus. Dengan terkumpulnya 1 juta KTP dukungan semakin mantap mendukung Ahok melalui jalur perseorangan, Pak. Ya, yang pertama selamat ini kepada teman Ahok. Ini kerja yang luar biasa, tidak mudah mengumpulkan 1 juta. Dan memang ini akan menjadi modal dasar untuk Ahok maju dan lebih meyakinkan bahwa memang inilah keinginan masyarakat untuk mendukung Ahok. Nah, mengenai bagaimana apakah melalui jalur perseorangan ataupun partai politik, itu sepenuhnya pada dasarnya tetap kita konsisten, sepenuhnya terpulang pada Ahok. Tetapi kita akan bersama-sama untuk memikirkan ini dan membahas ini karena persoalannya berbeda setelah undang-undang itu ada. Disahkan. Nah, komplikasi ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Apa konsekuensinya dan bagaimana tingkat kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak kita ingin. Prof. Apakah Anda melihat bahwa dukungan 1 juta KTP ini akan menjadi bargaining position untuk Ahok ke hadapan partai-partai lain? Yang jelas ini real dukungan. Ya, artinya bukan orang diminta untuk mendukung, diminta untuk memberikan KTP, tapi orang memberikan KTP-nya secara langsung. Ya, real itu berarti udah 1.024.000 suara. Dan ini bukan survei. Ini bukan survei, ini real. Dan Anda tahu ya bahwa pemilih DKI itu kemungkinan sekitar 60%, mudah-mudahan lebih tinggi lagi ya. Ya taruhlah 4 juta sampai 5 juta. Kalau 5 juta berarti ini udah 20% suara. Kalau dia misalnya 4 juta berarti udah 25% suara. Dan bukan mustahil mereka yang udah memberikan KTP itu dan ternyata memang dia akan tetap maju Ahoknya ya, ini akan mencari tambah 1 orang lagi, itu udah berarti 50% atau 40%. Mungkin dari keluarganya, mungkin dari tinggal kemudian tambah 10% plus 1. Bisa jadi itu.
Ini artinya dengan terkumpulnya 1 juta dukungan KTP, ini artinya berarti Ahok sudah semakin dekat untuk memenangkan pilkada begitu. Kalau buat saya ya realitas politik menyatakan begitu. Dan Anda jangan lupa ya bahwa ini dukungan ini belum masuk ke wilayah-wilayah kantong-kantong, misalnya daerah Jakarta Pusat yang daerah orang kaya ya, atau Jakarta Selatan juga yang daerah orang kaya. Kalau itu kemudian juga dimasukkan seperti juga pada pilkada 2013 yang lalu ya, ketika Jokowi Ahok terpilih, itu buat saya dia udah tinggal selangkah maju lagi. Sementara Anda tahu orang-orang yang akan dicalonkan oleh partai politik sampai sekarang itu masih big question mark. Lain dengan waktu pilkada DKI pada saat itu ya, terlepas dari Jokowi belum dicalonkan oleh PDIP, tapi orang udah tahu bahwa Jokowi akan pindah dari Solo ke Jakarta. Tapi sampai detik ini siapa yang kemudian akan real menjadi penantang Ahok? Belum ada. Pak Enggar setuju, Pak Enggar? Kembali di Metro Siang, pemirsa, hari ini DPD Partai Golkar DKI Jakarta menggelar musyawarah daerah atau musda yang ke-9. Ya, dalam musda ini rencananya Golkar akan mendeklarasikan dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama. Kami langsung bergabung bersama rekan kami Bremana Tayenaya yang saat ini berada di lokasi dari musda Partai Golkar. Bremana, bagaimana hasil musyawarah daerah Partai Golkar? Ya Zakia, untuk hasil dari musyawarah daerah ini memang masih belum kami ketahui karena pembukaan baru saja dilakukan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Setia Novanto. Dan hari ini agenda yang dilakukan memang adalah membahas tentang pemilihan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, karena saat ini Golkar DKI Jakarta masih dijabat oleh PLT Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Yoris Raweyai. Dan hari ini juga Zakia akan dilakukan deklarasi, yaitu adalah deklarasi dukungan Golkar terhadap Ahok, dan hari ini juga akan diumumkan siapa Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta yang baru. Sebenarnya deklarasi dukungan Golkar terhadap Ahok sudah dilakukan sejak tanggal 14 Juni lalu, yaitu saat kegiatan internal DPD Golkar DKI Jakarta. Dan pada saat itu Yoris Raweyai sempat mengatakan bahwa keputusan dukungan Golkar ini sudah dilakukan dan juga sudah diperbincangkan bersama dengan DPP Pusat Golkar. Namun hingga saat ini Zakia masih ada perdebatan di antara DPP Partai Golkar dan juga DPD ini soal resminya dukungan Golkar terhadap Ahok. Namun sekali lagi Yoris pada saat ini menyatakan bahwa Golkar akan dipastikan mendukung Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 mendatang. Namun di kesempatan lain Setia Novanto mengatakan bahwa pihaknya masih akan melakukan proses internal di dalam Partai Golkar sendiri untuk menentukan siapa yang akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta dari Golkar. Dan berikut pernyataan dari Yoris Raweyai, PLT Ketua DPD Golkar DKI Jakarta. Pada 2017 nanti akan melaksanakan pilkada, maka Golkar menetapkan akan mendukung saudara Ahok atau Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur, dan itulah pernyataan yang akan disampaikan ini hari secara resmi oleh DPD 1 dan sesuai dengan keinginan Ketua Umum bahwa dia berikan kewenangan dalam rangka menentukan calon-calon kepala daerah itu pada daerah masing-masing, baik itu tingkat 1 maupun tingkat 2, dan keputusan di tingkat pusat hanya melegalisir aja keputusan-keputusan itu. Ya Zakia, untuk Ahok sendiri hari ini sudah menyatakan bahwa pihaknya masih akan menunggu, yaitu adalah keputusan dari musda hari ini, dan juga pihaknya masih akan membicarakan hal terhadap, maksud kami hal yang akan diambilnya, yaitu adalah tentang pemilihan dia di jalur independen maupun perseorangan ataupun partai politik. Ini masih akan menunggu pembicaraan dengan teman Ahok nanti. Dan pada saat yang sama hari ini Zakia, teman Ahok akan melaksanakan mengumumkan 1 juta KTP yang sudah berhasil dikumpulkan, dan rencananya nanti sore Ahok juga akan mendatangi acara dari teman Ahok ini sendiri. Namun Ahok masih belum akan membicarakannya hari ini karena terbatasnya waktu yang tersedia. Namun walaupun Ahok secara resmi belum menentukan pilihan dia akan maju lewat jalur independen maupun jalur partai politik, namun dari beberapa pernyataan Ahok beberapa waktu lalu seakan-akan Ahok akan memilih untuk memilih
jalur partai politik. Ini ada satu pernyataan yang beberapa waktu lalu kami sempat dapatkan, yaitu adalah sempat memberikan pilihan bagi teman Ahok, apakah teman Ahok tetap akan maju melalui jalur independen dan melakukan verifikasi faktual yang lebih sulit, ataukah tetap akan mendukung Ahok untuk maju melalui jalur partai politik karena lebih mudah. Karena Ahok saat ini sudah mengantongi 24 kursi di DPRD DKI Jakarta dari Nasdem, Hanura, dan juga golongan karya. Karena kita akan melanjutkan acara paparan dari Sekjen DPP Partai Golkar yang akan dipimpin. Dan berikut pernyataan resmi dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. DKI Jakarta Yoris Rawayai. Jadi sekarang ada suatu hal yang menggembirakan. Teman Ahok sudah melihat bahwa ada 3 parpol yang betul-betul mengerti suara rakyat itu. Dan kebetulan 3 parpol yang tanpa persyaratan ini sebetulnya adalah anak-anaknya Golkar sebetulnya. Ya, demikian Zakia, kembali ke Anda. Prof. Fikar, kalau misalnya maju melalui jalur parpol, akankah pendukung-pendukung Ahok yang sudah menyerahkan KTP-nya akan kemudian menarik dukungannya dikarenakan ini terus kecewa ini big question mark ya, karena kalau Anda tanya sama saya sebagai ilmuwan politik dan juga sangat memegang teguh etika politik, harusnya Ahok tetap memegang teguh ucapan dia bahwa kalau teman Ahok bisa mencapai dukungan 1 juta, saya akan maju menjadi calon independen. Tapi Anda tahu dalam politik itu kan tidak dia mengatakan itu tidak dalam suatu situasi yang kosong, tidak kevakuman politik. Dan Anda tahu yang realitas politik yang dihadapi oleh Ahok saat ini itu adalah undang-undang pilkada itu, khususnya pasal 48 yang Anda lihat ya. Pertanyaan saya, apakah KPU memiliki petugas sensus yang akan kemudian bisa mendatangi rumah ke rumah dalam 14 hari ya untuk 1.024.000 pendukung Ahok yang sudah memberikan KTP. Dan Anda tahu sebarannya itu bukan cuma di Jakarta Pusat, ada Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu. Pertanyaan saya, berapa petugas KPU yang akan melakukan sensus itu? Jangan Anda lupa, ini katanya melalui sensus, one by one, satu rumah ke rumah yang lain, itu ya. Dan kemudian, apakah kemudian petugas PPS, panitia pemilih yang ada di di daerah pemilihan itu juga akan berada di tempat ketika 3 hari teman Ahok akan membawa mereka untuk kemudian menyatakan ini loh bukti bahwa saya memang mendukung. Pertanyaannya di situ. Jadi kalau kemudian ternyata KPU tidak mampu melakukan sensus, kenapa nggak menggunakan cara sampel? Toh juga partai politik ketika diverifikasi untuk menjadi peserta pemilu kan tidak dilakukan dengan sensus. Ini kalau Nasdem sendiri gimana Pak? Militansinya akan sekuat apa Pak Enggar? Ya, kita siapkan juga relawan. Dan di dalam perjalanan kemarin ini, kita juga ikut serta terlibat dan sangat militan. Dan rata-rata generasi muda. Sama dengan teman Ahok. Mereka ini membuat sejarah baru di dalam perpolitikan di bangsa ini. Dan kita sudah mengeluarkan perintah partai untuk memberikan dukungan dan di seluruh daerah. Begitu partai telah menetapkan, maka tidak ada pilihan lain bagi semua kader Nasdem harus ikut terlibat dan memberikan dukungan dan tidak boleh menyimpang. Bagi mereka yang akan mempergunakan hak politiknya yang berbeda, maka silahkan keluar atau kita pecat. Jadi kita wajib memilih untuk wajib dan wajib bekerja. Tetapi ternyata di luar dari ketentuan partai yang memang sudah baku itu, khusus untuk DKI ini, itu luar biasa militansinya. Baik itu di DPW DKI sendiri, yang juga kantornya dipakai untuk muda-mudi Ahok, tetapi di luar itu pun, dari daerah-daerah lain yang mempunyai keluarga, yang bahkan juga ada mereka yang KTP-nya DKI, mereka juga bekerja untuk itu. Ini yang memang luar biasa. Baik. Gitu. Baik. Mas Singgih, menurut Anda, apabila Ahok akhirnya nanti maju melalui jalur parpol, akankah dukungan para pendukung Ahok yang selama ini menyerahkan KTP dukungannya, percaya bahwa Ahok akan maju melalui jalur independen, ini akan mereka cabut, Mas? Iya, kami sampai sekarang masih merasa masyarakat cukup rasional untuk berpikir bahwa Bapak harus siap maju apapun jalurnya, partai politik ataupun jalur independen, tapi kami memberikan hak
masing-masing, ini kan hak politik masing-masing masyarakat. Kalau andaikan masyarakat ada yang mau mencabut dukungan, ada yang misalnya tidak mendukung Bapak nanti di lapangan, itu hak masing-masing teman-teman di lapangan yang sudah memberikan KTP dukungan, seperti itu Mas. Ini artinya kalaupun nanti misalnya di last minute akan maju melalui jalur partai politik, teman Ahok tidak akan keberatan? Ya, kami sudah menyatakan sikap tadi, pernyataan sikap kami ada 6 poin, dan salah satu poinnya menuliskan bahwa kami siap mendukung Bapak lewat jalur partai politik, asalkan kalau kami mengumpulkan 1 juta KTP dukungan sampai dengan dari bulan Juni sampai dengan bulan sekarang, artinya kami juga menagih partai politik untuk mengeluarkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik. Jadi memang harus jelas dulu mekanismenya bahwa partai politik harus mengeluarkan surat dukungan terlebih dahulu. Seperti itu Mas Lori. Berarti akan harus ada surat dukungan terlebih dahulu untuk mendukung Ahok biar tidak tertipu di kemudian hari, baru kemudian teman Ahok merasa legowo, begitu Mas Singgi? Iya, betul sekali pastinya. Tadi Bapak juga menggambarkan bahwa Bapak juga tidak mau tertipu oleh partai politik, jadi kami berharap supaya partai politik memberikan surat dukungan terlebih dahulu, surat rekomendasi terlebih dahulu kepada kami, memperlihatkanlah minimal kepada kami bahwa ini loh surat rekomendasinya supaya Bapak bisa aman maju lewat jalur partai politik nanti apabila tidak diusung lewat jalur independen, seperti itu. Tercapainya 1 juta KTP dukungan ini Mas Singgi ternyata tidak membuat Pak Ahok mantap 100% begitu melalui jalur independen, walaupun tadi pernyataan terakhir mengatakan mantap melalui jalur independen, tapi beberapa pernyataan sebelumnya seolah-olah membuka peluang juga untuk maju melalui parpol. Saya akan bacakan beberapa pernyataannya seperti, Anda, teman Ahok, mau saya jadi gubernur atau tidak gitu. Kalau Anda berniat saya jadi gubernur, Anda mau tempuh jalan susah apa jalan mudah? Kalau misalnya nanti Pak Ahok maju melalui jalur parpol, bagaimana Anda akan bereaksi bersama teman-teman? Ya, kami dari awal mudah-mudahan tidak menjadi batu sandungan buat Bapak. Jadi kami berharap supaya Bapak maju tetap lewat jalur independen, tapi kami memberikan upaya terbaik buat Bapak memilih untung dan rugi antara masuk partai politik ataupun lewat jalur independen. Tapi sampai hari ini dan tadi Bapak menjelaskan bahwa Bapak akan tetap maju lewat jalur independen, seperti itu.